Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfad wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, saudara-saudaraku seiman dan seagama, sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, ataupun sahabat-sahabatku yang berada di luar negeri, yang di Malaysia, di Filipina, di Saudi, di Hong Kong, dan di negara-negara lainnya. Semoga antum semua dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijaga imannya, dijaga akidahnya, dan Islamnya itu Islam secara kafah, Islam secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pada segmen kali ini kita ingin membahas tentang solat, ya, tentang solat yang dimana pada minggu-minggu ini ada pernyataan pengakuan daripada ex-wali santri Al-Zaitun atau mantan orang dalam di Pondok Pesantren Al-Zaitun itu menceritakan di catatan demokrasi di TV One bahwa Panji Gumilang itu tidak mewajibkan solat. Nah, sahabatku, ini menjadi bahan pembicaraan kita, pembahasan kita, muzakarah kita, diskusi kita pada kesempatan kali ini. Nah, namun sebelum kita lanjut lebih jauh teman-temanku sekalian, bagi sahabatku yang baru berkunjung atau baru menemukan channel ini, silahkan di like, di subscribe, dan di share. Kalau sudah subscribe, saya doakan semoga teman-temanku semua sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kita mulai bahas daripada fikihnya teman-temanku sekalian. Di dalam kitab Safinatun Najat, solat itu di pembahasan pertama, ya, dibahas di sana faslun arkanul islami khamsatun, yaitu rukun-rukun atau pasal-pasal yang membahas tentang dasar-dasar Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah kita atau bersaksi bahwa sungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama teman-temanku sekalian. Sedangkan yang kedua adalah wa iqamis sholati, yaitu mendirikan solat. Wa ita'iz zakati, dan mengeluarkan zakat. Yang ketiga, wa shaumu ramadhana, berpuasa pada bulan haji. Yang keempat, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu menunaikan ibadah haji bagi orang-orang yang mampu menunaikannya. Nah, sahabatku sekalian, yang akan kita bicarakan adalah tentang iqamis sholati, yaitu mendirikan solat. Kita tahu bahwa dalam bab ini adalah dasar-dasar Islam itu yang kedua adalah mendirikan solat. Setelah kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Hadirin para sahabat-sahabatku dimanapun saja berada. Nah, namun kita telah menyaksikan pengakuan daripada ex-wali santri Al-Zaitun atau mantan orang dalam daripada Ponpes Al-Zaitun itu mengakui, bercerita bahwa Syekh Panji Gumilang ini tidak mewajibkan solat karena kita ini masih mazhab Mekah katanya.
Nah, sahabatku sekalian, sekarang ini saya akan menyampaikan, tadi kan sudah saya sampaikan dari segi fikihnya bahwa sholat itu adalah dasar-dasar daripada rukun Islam. Jadi kalau sudah hilang, sholat itu nggak diwajibkan, maka pincanglah keislaman itu. Pincang dia, nggak sempurna Islamnya. Jadi Allah kan mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama yang sempurna. Agama Islam secara sempurna. Nah, kalau sholat saja tidak diwajibkan, maka dasar daripada Islam itu adalah tidak sempurna. Bisa dikatakan Islamnya belum sempurna. Nah, sekarang kita ingin menceritakan bahwa di dalam surah Al-Isra ayat 1, teman-temanku sekalian, bahwa di sana diceritakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah SAW. Ya, di mana peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah SAW itu dalam upaya, dalam visi, dalam misi untuk mengambil perintah solat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sanalah bahwasannya solat itu adalah perkara-perkara yang sangat istimewa. Sesuatu yang harus kita sama-sama perhatikan. Ini jangan dinafikan, malah berfatwa, malah mengatakan solat itu nggak wajib. Nah, ini yang nggak benar, teman-temanku sekalian. Apa ayatnya? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Innahu huwas samiul basir. Yang artinya adalah Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Ini Isra, surat Al-Isra ayat 1, teman-temanku sekalian. Ini adalah peristiwa di mana peristiwa ini baginda Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan untuk mengambil perintah solat. Lah, kok sekarang ini Panji Gumilang mengatakan dari pernyataan ekspor santri itu solat itu nggak wajib karena kita masih mazhab Mekah. Nah, itu teman-temanku sekalian. Ini sudah ajaran beliau Panji Gumilang ini sudah bisa dipertanyakan lagi. Nah, itu teman-temanku sekalian. Sedangkan Nabi SAW bersabda, As-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Nah, itu jelas, sahabatku sekalian, salat itu adalah tiangnya agama. Bagi yang mengerjakan, mendirikan salat adalah dia telah mengkokohkan, mengkuatkan tiang agamanya. Dasar agamanya kuat. Tapi kalau siapa yang meninggalkan, apalagi tidak mewajibkan sholat itu, bahkan dia orang Islam, maka dia itu adalah merobohkan agamanya. Ini benar-benar kita perhatikan. Ya, saudara-saudaraku semua. Jadi itu dia, teman-temanku sekalian. Sholat itu adalah dasar agama kita. Kok sekarang zaman ini kita mendengar bahwa ada seorang syekh pimpinan pondok pesantren mengatakan seperti pernyataan ex-wali santri itu adalah sholat tidak wajib karena kita masih mazhab Mekah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Coba kalau kita lihat sekarang, teman-temanku, dalam surah Al-Isra juga ayat 78. Apa katanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis sholatu lidzuluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Innal qur'anal fajri kana mashhuda." Dirikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam.
dan dirikanlah pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Maksudnya, kita itu diwajibkan sholat 5 kali sehari semalam. Atau 5 waktu sehari semalam. Dari subuh sampai isya. Itu teman-temanku sekalian. Dalam surat An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat alal mu'minini kitaban mawquta. Sholat itu, sungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Jadi sholat itu sudah ditentukan waktunya, mas bro, masku, saudaraku, Syekh Panji Gumilang. Ya, jangan sampai ada statement lagi yang mengatakan sholat nggak wajib. Ya, ini perlu diluruskan para dai, para daiyah, para ulama kita, para mangku kebijakan. Ya, jangan sampai ini dibiarkan terus-menerus, teman-teman sekalian. Kalau dibiarkan terus-menerus, ini baru saja ex-wali santri baru satu yang mengakui ini, teman-temanku sekalian. Nanti ini bisa saja bermunculan lagi ex-wali santri, ex lainnya itu bermunculan untuk speak up, berbicara, mengakui kebenaran. Ya, pokoknya akan datang. Kalau si Panji Gumilang ini, pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun ini, tidak secepatnya ditangani, dimasukkan ke penjara atau dibubarkan ponpes itu, lihat saja nanti. Karena Habibana Habib Bahar bin Smith mengatakan bahwa beliau bersumpah akan membubarkan pondok pesantren itu dengan caranya sendiri kalau pemerintah, kalau pihak pengadil tidak berani membubarkan pondok tersebut. Nah, itu dia teman-temanku. Jadi, kita sebagai orang-orang yang beriman, yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, mari kita sama-sama kuatkan diri kita, kuatkan iman kita. Mari kita terus bersama para ulama-ulama kita, para guru-guru kita yang lurus, yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak guru-guru kita tempat kita menimba ilmu, seperti Habib Bahar bin Smith, Habib Rizik, Gus Miftah, atau Kiai Idrus Ramli, Buya Ar-Razi, Buya Yahya, atau murid-murid dari Kiai Hasyim Asy'ari, atau murid-murid dari Kiai Dahlan, pendiri Muhammadiyah, pendiri NU, atau murid-murid dari Kiai Zainuddin Abdul Majid, pendiri Nahdlatul Wathon. Banyak tempat kita berguru. Ketiga daripada pendiri Ormas Madrasah ini adalah rata-rata alumni Madrasah As-Saulatiyah Makkah Al-Mukarramah, madrasah tertua di tanah suci Makkah. Nah, sahabatku sekalian, sekarang kita masyarakat harus jeli, harus paham, harus pandai, harus peka menilai hal seperti ini, teman-teman sekalian. Ya, kita harus pintar, kita harus cerdas, kita harus selalu ingin tahu kebenarannya seperti apa. Ya, kita harus cari tahu, cari tahu. Jangan hanya menumpuk, menambil ilmu di satu titik saja. Tapi carilah titik-titik yang lainnya. Maksudnya cari guru yang lain. Tempat kita belajar. Banyak guru-guru kita yang hafal Al-Quran, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, ahli sejarah. Banyak. Ya, jadi kita ambil ilmu-ilmu beliau di sana. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.